Kita ingin lebih mendalami surat Al-Baqarah ayat 177 melalui pendekatan syair yang sudah saya kirim. Silakan dibuka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bukanlah suatu kebaikan yang bernilai dapat ganjaran ketika wajahmu dihadapkan ke barat dan timur diarahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menurut ayat ini, sebagaimana dia sampaikan pada syair dalam paragraf pertama, bahwa bukanlah suatu kebajikan sekedar kita menghadap ke barat umpama. Di sana kan ada Ka'bah. Bagi kita wilayah Indonesia kan barat ya. Kalau bagi wilayah lain mungkin timur. Itu bisa jadi selatan atau mungkin utara. Makanya di situ disebutkan bisa barat, timur, atau bisa juga selatan atau utara, tergantung kondisi letak negara masing-masing. Nah, adanya kita disuruh muka kita atau wajah kita menghadap ke Ka'bah, itu adalah suatu simbol, simbol persatuan dan kebersamaan. Sebab kalau nggak ditentukan arahnya ke Ka'bah, wah berantakan sholatnya bu. Pantat-pantatan kita bakal nggak rapi, serius bu. Terserah maunya kemana ya kan, imam kemana, makmum kemana, nggak bakal rapi. Jadi adanya kita menghadap ke Ka'bah itu, ya, itu adalah suatu simbol agar kita bisa rapi, ya, secara bersatu bersama-sama menyembah Allah ke Ka'bah. Dan itu bukan nilai kebaikan bu, sebagai arah saja, ya, arah penonton supaya kita bisa satu arah kompak bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, ya. Nah, apa saja bu yang dinamakan kebaikan itu? Nah, dilanjutkan berikutnya. Tapi yang namanya kebaikan, siapapun yang beriman pada Allah yang Maha Rahman, semua hamba membutuhkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, yang dinamakan hakikat kebaikan dalam Al-Quran itu pertama, beriman kepada Allah. Jadi dasari bu, ibadah yang kita lakukan itu atas dasar iman. Sekarang ibu, walaupun kita menghadap ke arah kiblat sholat, tapi karena kita nggak ikhlas ya, nggak beriman, maka itu nggak ada nilai kebaikan sedikit pun, ya. Jadi di sini yang dinilai baik itu kita sholat itu atas dasar iman karena Allah, bukan atas yang lain-lain. Ya, bukan suatu harapan agar kita mendapatkan pujian, ya, agar mendapatkan duniawi. Enggak bu. Jadi kita menghadap ke arah kiblat, baik itu mungkin posisinya di barat atau di timur, itu karena iman kepada Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha memiliki kasih sayang, dan semua orang membutuhkan yang namanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bu, yang namanya kebajikan dalam
setiap diri manusia adalah yang punya rasa iman di dalam hati. Walaupun kita ibadah sholat, Bu, niatnya bukan karena panggilan iman, karena mungkin ada panggilan-panggilan lain, ya kan? Maka itu belum dinamakan kebajikan. Bisa jadi namanya apa? Riya, pamer, ya kan? Ya, karena memang niatnya bukan atas dasar iman, Bu, ya, atas dasar kepentingan duniawi. Tidak ada ganjaran pahalanya, Bu. Sangat disayangkan. Nah, kita jangan termasuk orang yang terlihat beriman, rajin ibadah, tapi adalah pura-pura supaya dikatakan dia adalah ahli ibadah. Niatnya hanya pamer. Nanti jangan sampai, Bu. Lanjut berikutnya. Ya. Ketiga ya. Ya. Beriman pada malaikat Allah, pada kitab dan nabi Allah, dari Adam hingga Rasulullah, mereka semua utusan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, beriman itu terkait dengan apa, Bu? Iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada hari Rasul, Bu. Iman kepada Rasul Allah. Itu yang dinamakan iman, Bu. Ya. Pondasi awalnya iman kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah itu Tuhan kita sebenarnya. Dan kita juga disuruh beriman adanya malaikat, ya, yang bertugas sesuai dengan tugas masing-masing. Banyak malaikat, Bu. Miliaran, nggak tahu berapa. Tapi yang wajib diketahui ada 10. Coba apa saja, Bu, malaikat-malaikat yang wajib diketahui? Malaikat Jibril, terus Mikail, terus Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Ada 10, Bu. Coba, Bu, disebut di raba-raba. 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Apa saja, Bu? Malaikat Jibril menurunkan wahyu. Malaikat Mikail membagi rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israil, malaikat pencabut nyawa. Terus malaikat Raqib, Pencatat itu ya. mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya di dalam kubur. Terus malaikat Ridwan penjaga pintu rezeki surga. Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Itu nama-nama malaikat, Ibu wajib hafal. Kemudian nama-nama nabi yang menjadi rasul ada berapa? Nabi yang menjadi rasul ada berapa? Yang wajib diketahui kan banyak itu. Ada 124.000 nabi. Tapi yang wajib diketahui ada 25. Coba. Adam, terus Idris, kan ada lagunya, Bu. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Terus Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal pelan-pelan, Bu, dihafalin. Boleh urut, boleh ngacar. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Musa, Harun,
Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi 25 ya wasallam. Pak. 25, masa malah ada yang terloncat itu. Ya, diingat-ingat Ibu ada 25 yang wajib tapi boleh urut atau boleh ngecak ya. 20 nabi itu diangkat sebagai rasul. Nah, ini namanya kebaikan. Yang namanya kebaikan itu kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Kitab ada berapa Bu yang wajib kita ketahui? 4. Apa saja Bu? Kitab-kitab dalam agama Injil, Islam. Injil, Taurat, Zabur, terakhir ini kitab kita Al-Quran. Al-Quran ada 4 wajib kita Injil, ketahui. Taurat, Zabur, Al-Quran. Ya, lanjut Bu berikutnya. Nah, setelah kita beriman kepada 4 hal yang pokok ini, selanjutnya kita lihat kebaikan apa saja yang mesti dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan. Ini udah yang beriman pada malaikat Allah. Sudah, lanjut berikutnya. Memberi harta tidaklah berat kepada karib kerabat, anak yatim janganlah lewat, orang miskin yang hidup melarat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian yang dinamakan kebaikan atau kebajikan itu adalah memberi harta yang kita miliki. Dan jangan merasa berat, karena harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita berikan kepada siapa saja Bu, disebutkan di situ. Kepada karib kerabat. Karib kerabat itu orang terdekat kita. Ya, Karib kerabat kita yang terdekat kebetulan membutuhkan, apa dia minjem atau mungkin ya dia memang sangat butuh sehingga kita harus membantunya kan. Kita jangan sampai alasan itu dan ini kalau kita ada bilangnya tidak ada, nggak boleh Bu ya. Kalau kita mampu bantu ya bantu, kalau memang nggak mampu ya katakan tidak mampu. Bagikan saja, kalau Allah nyuruh nggak mungkin kita melarat Bu. Mungkin kita punya karib kerabat termasuk saudara-saudara kita, keluarga dekat kita, mungkin tetangga-tetangga kita kan termasuk kerabat juga tuh Bu. Yang kurang mampu gitu. Yang dekat dengan kita, yang hidupnya melarat kan, miskin, orang yang miskin ya kan. Mereka yang miskin juga termasuk yang perlu kita bantu. Jadi urutannya mulai dari karib kerabat, keluarga terdekat kita, kemudian anak yatim, kemudian berikutnya orang miskin. Hidupnya melarat. Iya. Kenapa kita perlu bantu orang-orang ini? Supaya mereka terselamatkan dari rasa haus dan lapar. Kan kasihan Bu kalau nggak ada yang bantu. Coba kita kalau lapar gimana Bu rasanya Bu? Waduh, kita bisa keringat dingin ya, lemah, nggak punya tenaga. Ya, kalau kita bantu Bu, wah besar pahala kita. Dan yang terbantu juga merasa senang, bersyukur, bahkan mendoakan kita. Jadi kalau mau rezeki kita berkah dan mudah-mudahan bertambah, syukur-syukur ya. Nah, kita banyak memberi. Biasanya kan kalau kita memberi, kita didoakan kan Bu. Terima kasih, semoga rezekinya lancar, semoga ibu bapak berkah ya kan. Itu kan doa kayak gitu. Ya. Orang mengatakan terima kasih saja itu sudah merupakan doa Bu. Jadi saking senangnya orang dibantu Bu, sampai doanya panjang Bu. Udah Bu, jangan diprotes, aminin aja dah. Amin. Amin gitu ya. Ya jangan diprotes. Doanya panjang amat Pak, biarin. Dia saking senangnya Bu ya. Yang begitu berefleks. Minimal orang mengucapkan terima kasih. Tapi kita niat untuk membantu itu lillahi ta'ala Bu. Jangan ada unsur pamrih. Ini saya bantu kamu sekarang ya, tapi suatu saat bantu juga dong gue gitu kan. Gak boleh Bu ya. Gak pakai syarat apa-apa. Kita bantu lillahi ta'ala.
Dan jangan berharap agar mendapatkan lebih. Udah bantu-bantu aja. Masalah lebihnya itu terserah Allah. Kan ada orang sedekah, niatnya katanya biar rezekinya berlipat-lipat. Itu enggak ikhlas, Bu. Niatnya ingin mendapatkan untung. Ya Bu ya. Udah Bu, lillahi ta'ala aja dah. Ya kan ada orang katanya pengen mancing katanya ya. Saya sedekah 100.000 supaya mendapatkan 1 juta. Nanti kalau pas sudah sedekah 100.000 ternyata nggak dapat 1 juta, kan nyesal Bu. Wah nyesal saya katanya kalau bersedekah sekian dilipat gandakan sekian kali sebanyak-banyaknya. Tapi mana buktinya ini udah seminggu 2 minggu. Nggak mau besok. Nah gitu jadi kapok Bu ya. Jadi kita memberi niatnya lillahi ta'ala. Masalah Allah membalas kita lebih dari itu terserah ya. Tujuannya apa Bu? Supaya kita ikhlas. Dan jangan diungkit-ungkit Bu. Kalau kita ungkit-ungkit, nah kita menjadi orang yang tidak ikhlas. Lupakan saja Bu, kayak kita buang air besar Bu. Ibu kalau buang air besar ingat nggak? Nah itulah. Kita kalau udah memberi sesuatu ke orang Bu, nggak usah cerita. Apalagi disebarin di medsos. Nanti keikhlasannya jadi hilang. Sayang Bu ya. Pahalanya jadi hilang karena kita menyebarluaskan kebaikan kita. Jadi konsep dalam Islam itu Bu, kalau kita berbuat baik, menolong atau memberi, lupakan. Ibu ya, supaya keikhlasannya dijaga. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, diingat-ingat Bu. Dulu tuh dia tuh udah bantu saya 1.000 rupiah, nggak apa-apa Bu. Walaupun dia udah bantu kita 1.000 rupiah, tapi kan berguna ya. Itu dia baik banget dulu, udah ngasih saya pinjaman sekian, pinjam mobil, apalah. Jadi kalau kebaikan orang kita sebarluaskan sebagai tanda syukur, terima kasih, tahu diri Bu ya. Tapi kalau kebaikan sendiri jangan diceritakan. Takut apa Bu? Ria, pamer. Akhirnya ngomong gimana? Gara-gara gue tuh katanya. Kalau gue nggak bantu dia mati kali. Nah jadi gitu Bu. Akhirnya apa Bu? Orang jadi nggak suka. Pamer lo. Sombong. Kan begitu manusia Bu. Dia suka memamerkan kebaikan dirinya sendiri. Akhirnya apa Bu? Rasa riaknya, rasa ikhlasnya menjadi hilang. Akhirnya pahalanya juga menjadi sirna. Lanjut Bu. Ini panjang ceritanya Bu, sabar ya. Apa? Ayo. Memberi pada anak jalanan, para peminta yang membutuhkan, para budak yang dibebaskan, agar mereka tidak kelaparan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa lagi yang kita beri dengan harta yang kita miliki itu? Anak jalanan. Anak jalanan itu orang musafir. Umpama tiba-tiba bukan tiba-tiba dia datang dari jauh, ya terlihat lusuh banget Bu, capek banget kelihatannya. Terus dia terpaksa minta tolong sama kita, Bu, tolong bantu saya perjalanan jauh nih, bekal saya habis ini, ya minta sedekahnya atau apalah. Ya udah Bu, kita nggak usah berpikir macam-macam. Kalau memang kita ada, kasih apa 5.000, apa 10.000, itu udah senang banget ya Bu. Itu merupakan kewajiban kita untuk membantu ya mereka yang dalam kesusahan akibat perjalanan jauh. Tapi ditandain Bu, ditandain. Lihat muka orang itu, wajahnya dilihat. Kalau dia besok datang lagi, itu modus itu. Modus tuh Bu. Kamu nggak benar nih. Jadi dijadikan sebagai alasan Bu. Mentang-mentang orang yang dalam perjalanan mendapat hak, tapi dijadikan modus. Ya, tandain tuh orang tuh Bu, tandain Bu, tandain. Kalau dia berulang-ulang datang, ada modus Bu, bohong itu. Jadi kita berikan itu yang benar-benar memang dia dari perjalanan jauh, kan kita nggak kenal dia. Kan kelihatan Bu, lusuh, lemas gitu kan. Maka kita sebagai saudara muslim, kita wajib membantunya. Terutama yang dibutuhkan apa Bu? Makanan. Pas itu. Atau enggak minuman. Itu. Syukur-syukur setelah dikasih makan minum, kasih bekal.
ya itu lebih bagus lagi. Dan gak ada ruginya, Bu. Kita membantu sesuai dengan kemampuan kita, jangan dipaksa. Kemampuan yang maksudnya kita memberi juga kita ada masih, jangan semuanya dikasih, ntar kita pakai apa? Memang Allah membalas, tapi ada caranya. Kan ada orang saking emosinya, Bu, semua apa aja dikasih, di rumah nggak ada yang ditinggalkan. Padahal kita juga butuh, Bu, ya. Jadi dibagi-bagi aja, Bu, sekian persen untuk anak jalanan, ya selebihnya untuk kebutuhan kita sehari. Kita juga butuh makan, Bu, butuh biaya-biaya. Ya, jangan karena emosi gitu, Bu. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, habis dianya ngontrak, ya kan? Itu namanya apa, Bu? Tidak mengikuti panduan dalam Islam. Jadi dibagi-bagi, Bu. Ada hak untuk orang miskin tadi, anak jalanan, apalagi Bu selanjutnya setelah anak jalanan. Para budak yang dibebaskan. Nah, berbudak-budak kan, budak zaman dulu kan, sekarang udah nggak ada. Yang mau budak dulu kan dia nggak punya apa-apa, Bu. Setelah dimerdekakan, ya kita bantu dia, kita tolong dia, bila perlu kita kasih pengetahuan, pemahaman supaya dia bisa di zaman dulu tuh, Bu. Karena kan Quran ini turun, perbudakan masih ada. Kalau ada perbudakan yang dibebaskan, kita bantu dia agar dia menjadi manusia yang mandiri. Sekarang kalau udah nggak ada perbudakan, semenjak Nabi diutus. Lanjut. Panjang nih, Bu, biarin. Yuk. Mendirikan ibadah sholat, Ya. sholat fardu dan sholat sunat, menunaikan kewajiban zakat, disalurkan secara tepat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. habibillah. Kalau bantuan pertama tadi namanya sedekah atau infak. Kalau ini zakat yang wajib, Bu. Setelah kita mencapai haul dan nisab, haul itu sudah cukup setahun. Nisab itu sudah sampai kewajiban mengeluarkan zakat. Berapa nisabnya? Seharga 85 gram emas. Ibu kalau punya uang seharga 35 gram emas, maka wajib dizakatkan berapa persen? 2,5%. Kalau dikalkulasi sekarang 85 gram emas kali berapa segram? 1 juta nyampe? Nyampe nggak, Bu? Enggak sih, Pak, kayaknya. Berapa emang segram? Nggak tahu, Pak, jalan. Pokoknya dikalikan lah, Bu. Di 85 gram emas, ya, dikalikan berapa, Bu? 1 gramnya berapa ratus ribu atau berapa juta? Nah, setelah mendapatkan sekian juta, ya, setelah dikalkulasi, maka wajib mengeluarkan zakat. Dalam Islam yang dinamakan kaya, Bu, dalam Islam nih, bila uangnya sudah mencapai seharga 85 gram emas, atau dia telah memiliki emas minimal 85 gram, itu berarti termasuk orang kaya. Kalau dia di bawah 85 gram, itu belum dinamakan orang kaya. Jadi kalau ibu nyimpan deposito di bank seharga 85 gram emas, setelah dihitung setahun tabungannya, maka wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Atau ibu dagang nih, ibu dagang, ya keuntungannya sudah berlipat-lipat, setelah dihitung sudah mencapai harga 85 gram emas, maka wajib dipotong 2,5%. Atau gaji ibu, ya selama setahun sudah mencapai harga 85 gram emas, maka wajib dipotong 2,5%. Boleh dicicil tiap bulan atau sekaligus sekali setahun. Itu untuk penggajian atau namanya zakat profesi. Lanjut, Bu. Sabar, Bu. Nah, tanggung. Orang-orang yang tepati janji, bila mereka telah berjanji, tidak suka mengingkari, ciri dari muslim sejati.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Benar dinamakan kebajikan dalam Islam itu adalah orang yang bila berjanji Tidak dia menepati. janji. Itu namanya orang yang hidup dalam kebajikan, ya kan? Benar apa lagi Bu selain itu? Tidak mengingkari. Apalagi berikutnya? Setelah menepati janji, Bila mereka berjanji tidak suka mengingkari. terus berikutnya? Ciri dari Muslim sejati. Nah, manusia tuh gampang berjanji Bu dan gampang mengingkari. Oleh karena itu jangan suka berjanji kalau memang tidak bisa ditepati. Mulut ini terlalu manis Bu. Biasanya kan kalau dia kepepet, janji deh, janji gitu. Asalkan Bapak nolong saya, asalkan Bapak bantu saya. Itu biasanya manusia tuh gampang berjanji tapi tidak bisa ditepati. Biasanya biasanya Bu, calon-calon pejabat tuh gitu Bu. Kalau di kampanye begitu rata-rata. Janji Akan begini, akan begitu. Begitu sudah dikabulkan permohonannya atau niatnya, lupa ya Bu ya. Janji ini, janji itu ternyata ditunggu-tunggu sampai satu periode. Enggak ada. Sampai mau selesai itu. Ternyata janjinya nol. Ini dilarang dalam Quran Bu. Kita jangan suka mengkhianati apa janji kita. Kalau kita ragu Bu, kira-kira bisa nggak saya dilaksanakan? Insya Allah itu ikut. Insya Allah ya besok saya datang ya. Insya Allah nanti saya transfer. Ya, pokoknya setiap janji ucapkan dengan kata insya Allah. Tapi itu jangan jadi mainan. Kalau jika Allah menghendaki, kalau Allah nggak menghendaki ya berarti nggak dosa dong. Jangan dipermainkan kan Bu. Malah jadi alasan kan insya Allah. Jangan bawa nama Allah. Kalau memang ada waktu, ada peluang, ada kesempatan, ya laksanakan janjinya itu. Jangan jadi alasan. Karena malas terus ditegur. Kenapa nggak janji? Kenapa nggak datang? Kan sudah bilang insya Allah. Karena dia malas Bu. Kita boleh tidak menepati janji kalau ada halangan umpama sakit. Apalagi Bu? Keperluan mendadak, ada musibah, tapi tetap adabnya kita minta maaf karena kita udah janji Bu. Kalau nggak ditepati itu ditagih di akhirat. Kita maaf Bu, saya nggak jadi datang. Maaf Pak, saya nggak jadi beli umpama kan. Harus ada Bu minta maaf itu. Kalau nggak itu akan menjadi bumerang nanti ya, akan menjadi masalah di akhirat nanti. Dan orang lama-lama nggak percaya sama kita. Mungkin sekali dua kali percaya. Ini mah insya Allahnya main-main. Ketiga kali, udah nggak usah dah. Ini insya Allahnya doang. Tapi ternyata tidak tepat. Jadi ini banyak kenyataannya nih. Orang begitu mudahnya berjanji, tetapi mereka yang mengingkari. Ya, biasanya kalau orang yang berhutang gitu Bu, insya Allah deh. Nanti saya bayar minggu depan. Bulan depan ditunggu-tunggu. Mana ini? Itu Bu ya. Jadi kalau memang kita berjanji, kita siap untuk menepati. Jangan mempermainkan janji kita. Karena akan menjadi hutang yang akan ditagih di akhirat nanti. Terakhir kayaknya Bu ya. Kayaknya ya. Panjang nih Bu. Satu lagi ya. Iya. Orang yang sabar dalam kesulitan, penderitaan dan peperangan, mereka itu dalam kebenaran, kepatuhan dan ketakwaan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita hidup bukan nggak selamanya senang. Ada saja kita menderita dalam kesulitan. Kalau zaman dulu digambarkan bahkan ada peperangan. Kita malah alhamdulillah Bu, tidak melewati masa-masa yang penuh dengan penderitaan itu. Peperangan kayak di luar negeri coba. Di Rusia, di Ukraina ya. Mereka juga terlibat peperangan. Yang jadi korban siapa?
kita ayat. Nah, kalau seandainya terjadi di tempat kita, di negara kita bersabar, Bu. Udah apa yang namanya lagi keadaan perang, ya enggak? Sabar, kita jangan sampai kita hilang kesabaran kita, lalu kita malah tidak semangat untuk hidup. Tetap kita bangun semangat optimis kita. Kalau kita bisa bantu untuk mengatasi peperangan itu sehingga cepat teratasi, kita ikut berjuang di medan tempur. Kalau enggak, minimal dengan doa. Kenapa, Bu? Ada derita, ada kesulitan seperti itu untuk melatih jiwa sabar kita. Ibu kalau hidup enak terus, kapan Ibu berlatih sabar? Akhirnya loss. Makanya kita ada rasa nggak enak saat kita menderita, ada masalah, itu untuk melatih kesabaran kita sehingga muncul dua kekuatan, Bu. Kekuatan sabar dan kekuatan syukur. Kita bersyukur bila selalu diberikan nikmat. Dan kita bersabar bila kita diberikan ujian. Mungkin sakit, mungkin kehabisan uang, apalagi, Bu, mungkin ada musibah, bahkan ada peperangan katanya. Nah, kalau kita mampu melewati semua, kita termasuk muslim mukmin yang sebenarnya, yang patuh dan bertakwa. Coba, Bu, bisa diurut-urut nggak tuh yang dinamakan kebajikan? Diurut-urut deh. Pertama apa tadi, Bu? Diingat-ingat apa coba? Seingat Ibu. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Apalagi memberi dengan harta kepada siapa? Karib kerabat. Terus anak yatim, orang miskin. Terus pada siapa lagi? Anak yatim, jalanan. Dari anak yatim udah. Anak jalanan. Terus peminta-minta, pengemis ya. Lanjut. budak yang Bebaskan. Terus udah, apalagi berikutnya? orang Bersabar ya. Bersabar dalam penderitaan. Bentuknya apa, Bu? Bisa peperangan, ya, bisa penyakit atau bisa musibah. Nah, bila semua itu kita lakukan, itulah kebajikan yang sebenar-benarnya menurut Al-Baqarah ayat 177. Alhamdulillah yang panjang ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.